Lalu kemudian mereka berdua, yang satu meyakini malam ini malam genap, yang satu meyakini malam ini malam ganjil, dan malam itu ternyata malam Lailatul Qadar. Kedua-duanya sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat sunat, berzikir sampai pagi sama-sama iktikaf. Dapatkah mereka dua-dua Lailatul Qadar? Dapat. Rupanya ditanya malaikat, menurut kau malam ini ganjil apa genap? Menurut aku genap. Kau tak dapat karena malam ini ganjil. Apa hukum sholat sunat tasbih? Buka www.somatmorocco.blogspot. SOMADMOROCCO, sholat sunat tasbih buat. Dah, share ke grup. Share ke grup. Share ke grup, nanti share ke kawan yang lain. Oke, kita baca sama-sama. Salat sunat tasbih itu bid'ah. Salat sunat tasbih itu ini bab 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 bab. Salat sunat tasbih. Coba tengok di ujung. Albani mengatakan hadisnya sahih li ghairi. Albani mengatakan hadis tentang salat sunat tasbih sahih li ghairi. Kenapa Ustaz pakai Albani? Ustaz kan alumni Al-Azhar. Di Al-Azhar kan tak pakai Albani. Paham? Paham tak paham? Gimana paham? Karena yang banyak menyalahkan salat sunat tasbih ini anak keponakan Albani. Maka saya pakai Albani. Jelas? Ustaz kan alumni Azhar, kenapa Ustaz pakai Albani? Kalau aku pakai ulama Azhar dia tak terima. Aku pakai Indo ongkangnya. Apa hukum mikot di Bandara Jeddah? Ini Makkah. Maka yang datang dari arah Madinah berniatnya di tempat namanya Zulhulaifah. Apa namanya? Zulhulaifah. Sekarang namanya sudah berubah jadi Bir Ali. Yang datang dari arah Yaman, tempat miqatnya Yalamlam. Ini bukit Yalamlam. Yang datang dari arah Najd, Najd itu Riyadh sekarang, nama miqatnya Qarnul Manazil. Yang datang dari arah Irak, tempat niatnya namanya Zatu Irqin. Ini Makkah, ini Yalamlam. Pas pesawat tuh lewat di atas Yalamlam, ladies and gentlemen, kepala buku ditempel semen. All of our passenger, semua penumpang silakan berniat labbaik Allahumma umrah. Barulah pesawat turun. Tak bisa kami begitu Pak Ustadz, karena kalau pakai ihram kami dari Pekanbaru 9 jam baru lewat Yalamlam, masuk anginnya seminggu. Jadi waktu lewat Yalamlam itu kami pakai celana. Di mana kau baru berniat? Waktu turun di King Abdul Aziz Airport. Boleh menurut pendapat kedua. Lengkap sama fatwa-fatwanya. Baca buku 66 tanya jawab umroh. 66 tanya jawab umroh. Pendapat kedua. Khawatir saya Pak Ustadz, jangan lewat Jeddah. Pergi umroh lewat Madinah. Saya setiap umroh lewat Madinah untuk keluar dari khilaf. Kita berangkat mana Ustaz? Lewat Madinah. Nanti pesawat langsung ke Madinah. Di Madinah 3-4 hari barulah kami melalui Bir Ali. Itu untuk keluar dari khilaf. Setiap negara ada juga berbeda-beda penetapan 1 Ramadan.
Sehingga berbeda pula malam genap ganjil Lailatul Qadar. Ada juga waktu di Indonesia itu udah malam, tapi ada negara lain masih siang. Pertanyaan, apakah malam Lailatul Qadar itu turun pada waktu yang sama di seluruh dunia? Kita hari ini sudah tak Lailatul Qadar lagi. Andai Lailatul Qadar tadi malam, kita ini sekarang sudah tak Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini kan udah siang Pak Ustaz. Iya, mana ada Lailatul Qadar siang? Makkah sekarang jam berapa? Setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Berarti sekarang Makkah setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 3 sekarang. Setengah 4, setengah 5, setengah 6, setengah 7. Sekarang Makkah ini setengah 4. Andai tadi malam Lailatul Qadar, Makkah masih Lailatul Qadar sekarang. Makkah masih Lailatul Qadar. Sekarang kita tidak. Kenapa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Makkah masih Lailatul Qadar. Kita sudah tidak Lailatul Qadar. Waktu kita dengan Jepang 2 jam. Jadi waktu Jepang udah habis, kita masih Lailatul Qadar. Masih ada waktu 2 jam Lailatul Qadar. Ada terjawab tentang antara malam dan siang. Sekarang perbedaan satu di sini tanggal, satu di sini malam 1, satu di sini malam 2. Datanglah sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, bertanya kepada seorang laki-laki yang membawa surat dari Madinah ke Damaskus. Bawa surat dari kota Madinah ke Damaskus. Habis surat itu diserahkannya, balik lagi ke Madinah. Ditanya, kalian waktu di Damaskus puasa hari apa? Kami puasa hari Jumat. Di Madinah hari Sabtu. Antara Madinah dengan Damaskus, saya tulis di Google berapa kilo Madinah Damaskus? 1000 sampai 1000 sekian kilometer. Antara Madinah dengan Damaskus terjadi perbedaan terbit bulan pada zaman sahabat Nabi. Nah, Madinah Damaskus 1200 km. Damaskus puasa, Madinah belum. Sudah terjadi pada masa Abdullah bin Abbas. Jadi tentang perbedaan penampakan anak bulan itu bukan baru-baru saja. Zaman sahabat Nabi pun sudah terjadi. Tentang riwayat dari Quraib namanya yang membawa surat ini, Abdullah bin Abbas. Jadi kalau begitu Pak Ustadz macam mana? Ganjil di Damaskus, genap di sini. Genap di Damaskus, ganjil di sini. Malam Lailatul Qadarnya itu ganjil. Sama juga macam yang tadi. Lailatul Qadar di Makkah, di sini sudah siang. Sini tak Lailatul Qadar lagi. Lailatul Qadar di Damaskus, tidak Lailatul Qadar di Madinah. Sulitkah bagi Allah itu membuat Lailatul Qadar Damaskus tak Lailatul Qadar Madinah? Mana pula sulit? Bukan kita ketua panitia. Apalah payahnya itu bagi Allah Ta'ala. Makkah Lailatul Qadar kita sudah siang. Oke, no problem. Andai perbedaan ganjil sama genap, Makkah Lailatul Qadar, kita tak Lailatul Qadar. Yang tidak pernah terjadi sama sekali di zaman Nabi dan di zaman sahabat adalah satu kota, yang satu malam pertama, yang satu malam kedua. Nah, itu yang tak benar-benar terjadi. Kalau masalah 2 kota beda, tak masalah. Itu sama dengan satu kasur 2 mimpi. Satu kota, yang satu mengatakan ini malam ke-1, yang satu mengatakan ini malam ke-2. Sulitkah bagi Allah untuk mengatakan mana Lailatul Qadar? Yang betul di antara mereka berdua itu pasti satu, karena yang berdua ini sedang berijtihad. Ijtihad beliau mengatakan malam ini malam ke-1. Ijtihad beliau mengatakan malam ini malam yang ke-2. Antara mereka berdua ini ada yang benar salah satu. Kapan baru ketahuan? Nanti di akhirat. Salah satu di antara mereka berdua ini
Ada yang benar. Maka ketika Allah menurunkan di satu malam kota itu adalah malam ganjil. Lalu kemudian mereka berdua, yang satu meyakini malam ini malam genap, yang satu meyakini malam ini malam ganjil, dan malam itu ternyata malam Lailatul Qadar. Kedua-duanya sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat sunat, berzikir sampai pagi sama-sama iktikaf. Dapatkah mereka dua-dua Lailatul Qadar? Dapat. Rupanya ditanya malaikat, menurut kau malam ini ganjil apa genap? Menurut aku genap. Kau tak dapat karena malam ini ganjil. Kau pikir malaikat tuh anggota KPU? Pada usia rentang 25-30 tahun, katanya usia penentu produktivitas dan rencana hidup ke depan. Sejalan itu juga orang tua semakin senja. Pada fase ini sebaiknya kita tetap di jalan kita atau habiskan waktu dengan orang tua. Yang mengatakan umur 25-30 itu siapa? Yang mematok 25 sampai 30 itu siapa? Atuk ini sukses setelah kumis dan jenggotnya beruban. Atuk. Nah, kalau kalian datang jumpa atuk nih, tuh standar sukses itu 25-30. Kepala otak kau kata tu. Kata tu. Engkau atuk bang. Putih ubannya sama janggutnya barulah dia sukses. Siapa yang mengatur kita sukses umur 25-30? Kita ini disuruh Allah hanya i'malu, berbuatlah kamu. Tak tengok umur. Fa iza farauta fansab. Kalau selesai dari satu aktivitas terus. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhanmu kau berharap. Saya kuliah S1, tamat S1, lanjut lagi S2, tamat S2, pulang ke Pekanbaru bulan Agustus 2008. Balik ke Pekanbaru ini bulan Agustus 2008, bulan Ramadan. Lahir 1977, balik kemari 2008. Umur berapa tuh? Umur 31. Makan saya masih ditanggung emak saya. Tak ada kerja saya. Mengajar saya dosen luar biasa. Kenapa disebut dosen luar biasa? Gajinya luar biasa. Sekali masuk 25.000, kali 16 tatap muka, buka 25.000 kali 16, keluarnya 6 bulan sekali. Itu maka lambat saya begini. 400.000 6 bulan baru keluar. Duit emak itu juga lah aku makan. Umur 31. Lalu datang kalian mengatakan standar itu 30. Aku balik 31. Katanya usia penentu produktivitas, rencana hidup ke depannya. Aku sudah kurencanakan hidupku dengan baik. Berangkat aku ke Mesir, belajar aku serius. Habis dari Mesir berangkat aku lagi ke Maroko, serius lagi. Bukan aku main-main. Di Mesir 3 tahun 10 bulan selesai S1. Di Maroko 300 halaman tesis, setahun 11 bulan putus. Tapi takdir belum berpihak ke saya. Lalu pulang saya umur 31, masih minta makan sama emak. Lalu datang kalian mengatakan, Ustaz, produktivitas itu 30. Aku bukan main-main. Memang takdirku belum berkata begitu, belum dibukakan Allah Ta'ala. Jangan batas. Untuk motivasi kalimat ini baik, tapi untuk menjudge, menghukum orang, tak sama semua kehidupan orang. Ada orang baru dibukakan rezeki itu umur 30, 40, 50. Saya setelah umur sekian-sekian baru dibukakan Allah. Baru saya berpikir, baru saya lurus berpikir.
Bayangkan kalau saya kaya raya pakai mobil sport umur 30 itu. Apa tak bersusun pos 01, 02, 03, 04. Allah punya rencana. Tapi kita jangan gara-gara ini pula kalian santai-santai. Jadi kalau ada orang mengatakan 30 sudah sukses, itu kalimat motivasi. Jangan dipakai untuk menjudge orang, menjatuhkan orang, menghilangkan semangat orang. Semangat terus, antum belajar terus. Pada fase ini sebaiknya kita tetap di jalan kita atau habiskan waktu dengan orang tua. Pokoknya asal sudah bisa hidup mandiri, jangan gantungkan hidup dengan orang tua. Berusahalah. Kenapa orang paling banyak sukses? Sudah kalian tengok hasil survei terakhir? Tulis di situ suku terbanyak sarjana. Suku terbanyak sarjana. Enter. Habis enter tengok 10 suku terbanyak pencetak sarjana di Indonesia. 1 Batak, 2 Minangkabau. Kenapa Minangkabau paling banyak sarjana? Sebab dia begitu dia akil balik, tak ada kamar di rumahnya, dia tidur di surau. Makanya orang Minangkabau 2, pandai bersilat dan pandai mengaji, karena dia tinggal di surau. Habis itu dia langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tak kemana-mana sampai ke Chicago. Rupanya Caniago yang membaik kota itu. Habis itu Bali, habis itu Bugis, habis itu Betawi, habis itu Melayu, habis itu Banjar, Jawa, Sunda, Madura. 6,15%. Semakin sulit hidup, semakin kuat tekanan, semakin tinggi lompatan. Macam teori Per itu semakin ditekan, tekan, pup, terbang. 2 gendangnya, kalau tak langsung mati ke bawah, melejit ke atas. Saya berangkat ke Mesir 98. Dari 98 tu dah tak pernah minta duit lagi. Dari 98 itu saya udah makan beasiswa, tak pernah minta seperak. Buka dompet ada $400, $300 untuk beli visa Saudi Arabia itu untuk haji $300, cukup bayar $300, $100 untuk tiket kapal laut PP dari terusan Suez ke Jeddah 3 hari 3 malam, balik lagi $100. Habis sampai ke Mekah tak ada duit. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Tinggal di hotel mana? Gantungkan tas tu ke toilet Masjidil Haram. Tidak hilang. Tak ada isinya. Hilang pakaian. Setiap saya pergi umrah bulan Februari, bulan Oktober, tegaklah saya di tempat saya menggantungkan tas itu dulu di dinding toilet tuh. Saya pandanglah hotel yang tinggi. Mana terpikir awak dulu akan tidur di situ? Bukan karena orang tua saya susah miskin, dah ada sebatang 2 batang sawitnya ada. Kalau saya minta kirim tak duit ada. Sampai ditanya emak saya, aku tak pernah mengirim kau duit. Nanti kalau ditanya Allah Ta'ala aku di akhirat tak pernah ngasih makan kau, macam mana? Aku ingin mengirim kau sekali pun jadilah. Kebetulan ada orang kampung mau haji, kirim ke dia 100.000, dikirim mak inilah 100.000 selembar, supaya nanti di akhirat ditanya Allah, pernah kau ngirim anak kau? Pernah sekali. Kirimkannya lah ke orang, namun meminta ke orang tua tak. Tapi Ustaz waktu balik itu minta makan, gaji 6 bulan baru cair. Kerja tak ada. Bukan saya minta duit dia, saya ikut makan sama dia. Habis dapat dia duit sawit, habis makan semuanya.
ala hazihi niyah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah istiqamah. Al-Fatihah.